menetapkan 3 tersangka tadi yang sudah saya sampaikan. Ketiga tersangka ini kita bahwa hasil keterangan mereka, dan mereka juga memang mengakui melakukan penganiayaan, tetapi tidak secara bersama-sama mengeroyok seperti itu, tapi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian mereka melakukan pertama dengan tersangka yang satunya, kemudian lanjut lagi tersangka yang kemudian lanjut tidak lama itu lari, kemudian disambut oleh tersangka yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, terhadap tersangka ini kita kenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman pidananya adalah 3 tahun 6 bulan. Kategori penganiayaan ringan sesuai dengan hasil visum yang dikeluarkan hari ini oleh Mitra Medika. Nah, sehingga ini ancaman hukumannya di bawah 3 tahun 6 bulan, sehingga ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, bahwa di bawah 7 tahun dilakukan diversi. Pada saat juga pemeriksaan tadi juga sudah dilakukan pendampingan dengan orang tua, kemudian juga terhadap dengan Bapas, kemudian juga dari KPPAD. Nah, itu kita terus melakukan kerjasama dengan perlindungan anak, karena ini baik korban maupun tersangka juga sama-sama anak. Benar-benar kita harus atensi dan perlakukan mereka. Dari hasil pengakuan korban kan ada penganiayaan pada alat vital, itu seperti apa dari hasil? Tidak ada. Jadi saya ulangi, tidak ada. Ya, hasil visum juga mengatakan bahwa tidak ada perlukaan sobek maupun memar. Itu hasil visum. Kemudian dari kronologis dari pengakuan juga korban tidak ada menerangkan bahwa terjadi pemukulan pada bagian kelamin. Dari para saksi juga, 5 saksi yang diperiksa juga tidak ada perlakuan penganiayaan terhadap kelamin korban. Faktanya seperti apa bisa ditetapkan 3 tersangka? Jadi fakta yang ada itu ada menjambak rambut, kemudian ada juga sampai mendorong sampai terjatuh. Nah, itu kemudian yang tersangka yang satu juga ada sampai sempat memiting juga. Nah, itu kemudian ada sempat memukul sampai lempar juga sendal juga. Nah, sehingga itu ada dilakukan, tetapi hasil visumnya seperti yang tadi. Jadi sehingga kita kasus ini kita proses sesuai dengan fakta yang ada, dan itu diakui oleh juga pelaku bahwa memang melakukan itu. Ya, selama pemeriksaan apa para pelaku yang didampingi pengacara atau keluarga korban? Keluarga Didampingi oleh keluarga. Boleh lihat tadi keluarga tersangka juga tetap mendampingi, kemudian dari Bapas juga mendampingi, dari KPPAD juga mendampingi juga tadi. Pengacara udah itu? Ya, pengacara tadi mereka belum didampingi tadi. Total saksi yang sudah diperiksa berapa orang? Total saksi yang sudah diperiksa ada 9. Jadi masih ada, jadi yang di TKP itu ada 12. Di TKP ada 12 termasuk saksi pelapor, ibu daripada korban. Apa ada kemungkinan tersangka bertambah atau? Ya, sepertinya tidak ada lagi. Cukup 3 saja. Pak, ini berarti kasusnya terkait ingin menunjuk di media sosial nih Pak? Iya. Himbauannya seperti apa? Ke masyarakat, khususnya netizen ini. Ya, para kaum netizen, ketika ada berita kronologis yang baru sepihak, sebaiknya jangan terlalu terburu-buru untuk menyebarluaskan, karena berita tersebut tentunya baru sepihak. Tunggu dari pihak yang lain yang berkompeten dalam hal masalah, misalnya pengaduan seperti tadi. Nah, misalnya dari kami kepolisian resmi, ada dari media. Karena yang itu kan lewat media sosial. Media sosial yang disampaikan oleh orang per orang, pribadi. Nah, kalau saya juga men-share juga, tentu saya tidak akan berani kalau dengan kapasitas saya sebagai Kapolresta, bukan sebagai Muhammad Anwar Nasib. Saya pikir-pikir juga. Jadi seperti itu. Jadi memang harus arif dan bijaksana kita dalam bermedsos ini, karena kita bisa lihat dampaknya seperti apa yang luar biasa. Yang ada kan bahwa
12. Nah, kronologis yang ada yang menyebar bahwa anak ini satu orang dianiaya oleh 12 pelaku. Seperti itu. Kemudian alat kelaminnya ditusuk-tusuk. Seperti itu. Tapi fakta yang ada, ya, fakta yang ada tidak ada 12 orang, yang ada cuma 3. Oke, satu. Kemudian yang kedua, tidak ada perlakuan alat kelaminnya ditusuk seperti itu. Apakah korban juga bakal diperiksa terkait pernyataan seperti itu? Oh, bukan itu netizen. bukan dari korban. Oke, Korban dari tidak, netizen. ya. Bukan dari korban. Apakah ada itu, kait dengan kejadian ini, dengan banyaknya marak tekanan dari publik dan juga netizen terhadap kasus ini, dan bahkan si terduga pelaku ini juga mendapat intimidasi dan macam teror. Apa ini akan juga masuk dalam proses ranah penyidikan kepolisian untuk para mereka yang mengancam, bahkan tadi sempat diungkap bahwa mereka terancam dibunuh, ditelanjang, Ya. di jalan. Baik, kami Polresta Pontianak Kota menangani khusus masalah penganiayaan ini terhadap Audrey. Nah, kasus yang lain ada juga beberapa yang sudah diadukan oleh KPPAD, misalnya ke Cyber Polda Kalbar, dan mungkin juga ada lagi tadi informasi ada tambahan, bisa saja di sana ini. Dan tentunya juga kita sharing juga ada yang berkaitan dengan cyber juga kita bantu sharing, dan tentunya ada unit khusus yang menangani di Polda di unit cyber, sehingga juga biar kita juga kami fokus dengan penanganan untuk penganiayaannya. Polda Kalbar menangani khusus masalah media sosialnya. Berarti ini akan ada tim gabungan lebih besar untuk menyangkut dampak dari kasus ini, karena begitu banyak kasus ini menjadi sorotan dan sudah jadi trending di dunia. Ya. Apakah ini juga akan melibatkan tingkat atas komandan juga di Mabes Polri? Ya, dari Mabes Polri juga tadi sampaikan yang jelas Dir Cyber juga memonitor ini dan mengasistensi langsung penanganan kasus ini khususnya di dunia cyber ini. Mulai dari muasal kenapa bisa ini seperti menjadi trending topik nomor 1 di dunia. Nah, seperti apa asal muasalnya berita ini sehingga berkembang terus, dan ini sedang diselidiki oleh Mabes Polri juga. Berarti sudah ada instruksi dari atas Mabes Polri untuk ikut dalam tim gabungan penyidikan Oh, kasus sudah ini? ada. Saya tadi ada komunikasi dengan rekan saya dari Cyber bahwa dari Mabes Polri sangat atensi, Bapak Kapolri sangat atensi dengan kasus ini. Kadif Humas juga menyampaikan juga, Pak Kapolda juga menyampaikan seperti itu. Jadi ini atensi baik dari kami maupun pimpinan kami. Berarti netizen juga nih menjadi target untuk kasus ini, untuk dampak dari yang mereka timbulkan. Ya, saya kira para netizen juga agar berhati-hati, bijaksana dalam bermedia sosial ini. Karena seperti inilah akibatnya. Ternyata faktanya seperti ini. Bisa kita lihat, fakta sudah kita sampaikan, fakta yang ada. Sebegitu dahsyat nggak? Bagaimana seperti dahsyatnya tadi berita di media sosial dengan fakta yang ada. Coba silahkan bandingkan saja. Komandan baik sekali penjelasannya, Komandan. Berarti tadi terjadinya pertikaian ini apa? Karena memang media sosial juga mereka singgung ke bentrok lain itu terkait di media sosial juga, atau Facebook, juga. Ya, ada unsur media sosialnya juga. Ya, seperti misalnya pelaku sempat membuat marah para netizen, ya, dengan mengupload foto itu. Nah, Foto selfie itu. foto selfie. Nah, tadi saya sempat bincang sama tersangka, kenapa kamu upload foto seperti gini? Kamu sadar nggak kalau itu ini membuat marah gitu? Loh, nggak tahu saya, Pak. Saya kira cuma ini aja, kan cuma gaya saya di polsek waktu itu, kan di polsek Pasmo ini ya ada ini. Kemudian video itu yang tidak disadari, ada video yang mengatakan bahwa yang tersangka cuma kami bertiga saja, kami bertiga. Nah, itu juga kan ada juga itu. Nah, yang sempat sempat membuat para netizen juga marah, ini kok santai sekali ini. Para pelaku sepertinya tidak melakukan apa-apa. Nah, sehingga ini memang pengaruh media sosial, jadi terkadang gampang saja gampang saja melakukan upload di berita, kemudian gampang saja share tanpa memperhatikan dampaknya. Nah, ternyata seperti ini dampaknya. Kan malu juga kita kalau ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan 3 fakta tersangka tadi, penetapan tersangka, apa yang dilakukan kepolisian selanjutnya? Apa sudah ada olah TKP di lokasi? Sudah. Ya, sudah ada olah TKP, dan juga kami tadi atas arahan dan asistensi juga dari Dirkrim Polda Kalbar, mungkin kita akan melakukan juga rekonstruksi sehingga bisa ada persesuaian. Mungkin tahap awal kita pakai pemeran pengganti dulu karena ini merupakan anak-anak. Ini semua baik korban maupun tersangka adalah semuanya anak-anak, sehingga perlakuan terhadap mereka juga kita harus hati-hati, sehingga memang kerjasama dari media
apakah bagaimana nanti, apakah wajahnya, sehingga kita